Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang routing statik yang mana secara teori sudah kita pelajari di kelas. Jadi di sini kita akan belajar mengimplementasikannya menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, di sini sudah ada jaringan. Ini jaringannya belum selesai. Nanti kita akan konfigurasikan menggunakan konfigurasi sesuai dengan router Cisco ya. Jadi mungkin ini akan agak sulit karena kita akan command line, tetapi ini harusnya akan sangat bermanfaat nanti kalau kalian bekerja di bidang network administrator, kalian sudah punya pengalaman untuk konfigurasi router menggunakan terminal. Ya, di sini sudah saya siapkan ada 3 jaringan, network A, E dan F, ada jaringan B dan C, itu menghubungkan antara router ya, itu. Nah, ini belum saya buat supaya bisa saya tunjukkan langsung bagaimana menghubungkan jaringan antar router. Untuk menghubungkan jaringan dari PC ke switch dan switch ke router itu biasa sama seperti sebelumnya, tapi mungkin antar router ada sedikit hal yang perlu diperhatikan gitu. Nah, di sini kalau kalian perhatikan di sini ada port labelnya ya, berbeda dengan terakhir kita belajar menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, di sini kita perlu menampilkan port label supaya memudahkan aja. Kalau kalian perlu menampilkannya, kalian bisa ke option, kemudian preference, kemudian di sini ada always show port label. Nah, ini kalau dicentang, aktifkan, nanti port labelnya akan muncul terus begitu. Sehingga ini akan memudahkan kita untuk melakukan konfigurasi nanti. Oke, pertama kita konfigurasi dulu PC-nya ya. Ada 3 PC, ini sudah ada list alamat IP-nya, kita konfigurasi. Untuk PC 0 ini dia, PC 0, subnet mask-nya, kemudian gateway-nya kita isi supaya nanti bisa routing. Oke, gateway ini diisi dengan alamat dari routernya ya. Oke, PC 0 sudah, kemudian PC 1. PC 1 alamatnya ini ya. Oke. PC 1 192.168.2 titik 1. Subnet mask-nya 255.255.250 dan gateway-nya 192.168.2.254. Oke. Selanjutnya PC 2, ini alamat PC 2. Oh, saya masih nulisnya PC 1. Saya perbaiki dulu. Oke. Nah, PC 2 kita konfigurasi IP address-nya 3.1, kemudian subnet mask-nya sudah 255.255.0, terus gateway-nya 192.168.3.254 sudah. Kemudian kita perhatikan ya, untuk portnya ini dari pas Ethernet ke switch itu portnya bebas ya sebenarnya, karena kebetulan di sini kita tidak belajar manageable switch ya, jadi ini unmanaged, masih switch standar, jadi kita mau colok ke port manapun bebas gitu. Jadi mungkin di sini kebetulan saya samakan aja 31 untuk ke router, terus FA01 ini untuk ke PC gitu. Kalau kalian bebas sebenarnya. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah yang ke routernya. Yang di router ini ada FA00 yang saya gunakan. Ya, padahal di sini router punya banyak ya. Kalau kita tunjukkan di sini ada pas Ethernet 00, pas Ethernet 10,
ada pas Ethernet 4.0 dan 5.0. Nah, saya biasanya sih gunakan dari awal gitu ya. Jadi kalau kita punya LAN-nya ada satu doang ya 00. Kalau nanti kalian punya dua LAN ya bisa 00 dan 10 gitu ya. Begitu, kita langsung aja konfigurasi. Kita sambungkan dulu kabelnya ya antar router. Nah, kemarin ada yang menanyakan DCE dan DTE bedanya apa gitu ya. Ini ada gambarnya itu DCE, yang nggak ada gambarnya DTE. Jadi kalau di Cisco router kita bisa ngatur clock-nya ya. Kita bisa ngatur clock-nya. Nanti saya tunjukkan bagaimana ngatur clock-nya. Nah, tapi kalau yang ada jamnya itu yang bisa ngatur clock, yang nggak ada jamnya berarti dia tinggal mengikuti clock-nya doang. Nah, di sini misalkan kita anggaplah yang ngatur clock-nya semua di router 0 gitu ya. Maka di sini untuk router 0 kita kliknya ke router 0-nya dulu. Ya, DCE, kemudian kliknya router 0-nya dulu supaya yang dapat DCE-nya itu router 0 gitu. Kemudian baru ke router 1 gitu ya. Nah, di sini kita gunakan serial 20 untuk router 2 di sini ya. Oke, sama gambaran ini dulu. Router 2 betul ya, dan yang di bawah router 3. Ini router berapa? Oh, ini yang masih belum, namanya belum. Ini yang router 3. Gitu ya. Ini yang router 1. Ini masih dari router 0. Ini router 1. Oke. Jadi di sini saya sesuaikan lagi, ini adalah router 1. Ini adalah router 2. Misalnya masih router 0 ya. Ini adalah router 3. Oke. Ya, seperti itu. Kita bisa lanjutkan. Nah, kalau kita perhatikan, setelah kita hubungkan router 1 dan router 2, di sini ada gambar jamnya. Nah, berarti nanti kita bisa konfigurasi kecepatan jaringannya itu dari router 1 yang ada gambar jamnya. Ini nggak ada gambar jamnya, dia akan mengikuti dari router 1. Gitu. Kita sekarang router 1 ke router 3. Kita hubungkan pakai yang tersisa ada serial 3. Kita hubungkan ke router 3, kita gunakan serial 20 aja. Nah, gitu ya. Jadi di sini router 1 sudah ada gambar jamnya DCE. Nah, ini namanya kabel serial ya, ada DCE dan DTE begitu. Oke. Itu kemudian sudah terhubung semua secara fisiknya. Selanjutnya bisa kita konfigurasikan. Kita mulai dari router 0. Jadi untuk konfigurasi, kita buka routernya, kemudian kita ke CLI ya. Nah, ini kalau kalian menggunakan beli router beneran, harganya mungkin kalau router Cisco yang murah-murah, bukan yang murah ya, yang termurah itu mungkin sekitar 5 juta, 4 juta gitu. Dan itu juga kecil gitu ya. Nah, di sini kita mulai. Konfigurasi di sini sama persis dengan ketika kalian menggunakan router Cisco yang beneran, jadi benar-benar sama. Perbedaannya ya mungkin nama portnya aja, karena kan kalau kita lihat di sini routernya banyak ya. Nah, itu beda router. Kalau kalian pilih jenis routernya yang sama dengan yang kalian beli nanti, ya nama-nama portnya pun akan sama begitu. Nah, di sini saya menggunakan router PD yang paling enak buat latihan ya, jadi kita pakai router PD aja. Oke, kita mulai. Nah, ini kalau baru nyala seperti ini, apakah kita akan melakukan konfigurasi dibantu dengan sistemnya Cisco? Kita tidak aja, kita belajar konfigurasi sendiri. No. Kemudian press return, kita itu enter ya. Nah, di sini pertama kita harus masuk ke mode privilege. Perintahnya adalah enable. Saya kasih tips ke kalian. Kalau misalkan kalian ngetik, biasakan menggunakan fitur auto completion. Jadi auto completion itu kan otomatis complete gitu ya. Misalkan ini ada enable, kita kan sebenarnya mau ngetik enable.
Nah, ini saya tulis ENA, terus saya tekan tombol tab. Tekan tombol tab. Ini otomatis lengkap sendiri, enable gitu ya. Tujuannya apa? Supaya mengurangi kemungkinan typo gitu ya. Jadi kalau typo itu nanti nggak muncul gitu. Misalkan ini kurang ini kurang A gitu ya. Ini kan kalau dipencet ini nggak keluar kan. Nah gitu. Jadi kalau nggak pas nggak keluar. Tapi kalau ini pas, terus kita auto completion, nah jadi mengurangi typo. Selain itu juga lebih cepat kan, nggak usah diketik semua gitu. Kemudian enter. Nah, kalau sudah ada gambarnya pagar di depan sini, gitu ya. Ini kalian cukup jelas nggak ya? Coba mungkin saya perbesar dulu fontnya. Font router iOS text black. CLI fontnya saya perbesar dulu mungkin 12. Ini juga 12 aja. Apply. Gitu ya. Oke, coba kita buka. Nah, lebih gede kan? Oke, jadi ini sudah di enable. Kemudian kalau sudah sampai sini, berarti kita sudah masuk ke mode privilege gitu ya. Kita bisa melakukan konfigurasi di sini atau melihat konfigurasi yang sudah ada. Gitu. Kalau kita mau lihat konfigurasi, pitanya show gitu. Jadi kita langsung aja. Pertama kita akan konfigurasi untuk memberikan alamat IP bagi router ini, terutama pertama itu pas Ethernet 0 dulu ya, nanti habis itu serial 2 dan selanjutnya serial 3. Oke, kita untuk masuk konfigurasi kita berikan perintah configure ya, configure terminal. Oke, ini perintah untuk masuk konfigurasi. Sudah masuk ke konfigurasi, kemudian kita langsung masuk ke interface yang akan kita konfigurasi gitu. Jadi ada pas Ethernet 0/0, jadi kita masuk ke interface. Oke. Nah, saya kasih tips baru ya. Kalau kalian kebingungan perintahnya setelah interface apa gitu, atau mungkin interface itu ada interface apa aja gitu ya, kalian kalau bingung bisa tekan tanda tanya gitu. Ini saya di keyboard shift sama ini tanda tanya ya, biar muncul tanda tanya. Nah, kalau kalian tekan tanda tanya, ini akan muncul beberapa opsi gitu ya. Jadi ini ada, oh ternyata ada interface ada banyak nih, ada apa aja yang bisa dikonfigurasi gitu ya. Yang akan kita konfigurasi adalah fast Ethernet. Berarti kita interface kemudian fast Ethernet. FA terus kita tab aja. Oke. Terus kalau bingung lagi gimana ya, tanda tanya lagi, nggak apa-apa. Oh ternyata harus diisi dengan number gitu ya. Kita lihat fast Ethernet kita itu numbernya berapa. Oh ini 0/0, berarti 0/0 gitu ya. Enter. Nah kita perhatikan yang tadinya depannya config sekarang sudah berubah menjadi config if. Artinya kita sudah masuk ke konfigurasi interface. Gitu ya. Nah, di sini kita sudah di interface fast Ethernet 0/0. Apa yang perlu kita lakukan di sini? Yang pertama, ini yang agak spesial dari router, kita bisa enable dan disable interface-nya gitu ya. Nah, jadi perintah untuk menghidupkan, kalau kita nanya ada apa aja perintah di sini gitu ya. Ini ada banyak perintahnya. ARP, timeout, bandwidth, bla 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 gitu kan. Oke. Nah, di sini tidak ada perintah untuk menghidupkan, tapi adanya perintah untuk mematikan gitu. Selain itu, kita menemukan ada perintah untuk negate, ya, negasi, kebalikan gitu ya. Jadi kalau saya masukkan no dan shutdown, itu kan berarti kebalikan dari mematikan, artinya menghidupkan. Enter. Nah, setelah kita enter, kita lihat di sini FA00 yang tadinya merah sekarang sudah menjadi hijau, gitu ya. Kemudian di sini kita bisa lihat
interface sudah line protocol on interface change state to up nih ya. Nah, jadi state-nya statusnya sudah nyala, intinya gitu. Nah, selanjutnya kita berikan alamat IP. Kita memberikan alamat IP. Ya, kalau kita bingung ya tinggal lihat di sini ada. Tuh. Nih ada apa aja di sini? Gitu ya. ARP yang ada, IP. Oh, ada IP ini ternyata. Ada IP di sini. Coba berarti. Nah, gunakan perintah IP. Itu ya. Terus gimana caranya memberikan IP? Tanda tanya. Nah, ini ada address. Gitu ya. Ditulis address. Nah, lengkap. IP address. Kemudian IP-nya berapa? Kita masukkan di sini. Atau kalau kalian bingung lupa bisa IP address apa, tanda tanya lagi boleh gitu ya. Ini ada petunjuknya nih, ABCD IP address. Oh, IP address-nya berapa ini? FA00. Kita lihat catatan kita. 192.168.1.254. Kemudian apalagi? Subnet mask 255.255.255.0. Oke, apalagi? Sudah nggak ada lagi kan, CR doang ya, ini berarti udah nggak ada lagi. Ya tadi betul ini aja. Nah, sudah sampai sini berarti sudah mengkonfigurasi FA00 gitu. Oke, kita kembali ke awal supaya kalian terbiasa mengulang dari depan dulu. Biar kita ulang, tapi sekarang kita coba untuk serial 2/0. Perintahnya N untuk kembali ke depan. Gitu ya. Ini masih di belum masuk ke config ya, masih di privilege mode. Kita masuk ke konfigurasi. Caranya sama. Oke. Sama kayak tadi ya. Kemudian masuk ke interface. Interface ini sekarang serial ya. Serial berapa? 2/0. 2/0. Oke, sudah masuk config if. Kemudian kita tambahkan lagi di sini alamat IP-nya. Oh, sebelum tambahkan alamat IP, kita hidupkan dulu ya. No shutdown. Nah, lupa, oh di sini masih merah. Ya, masih merah karena pasangannya di sana juga masih merah. Jadi supaya jadi hijau itu harus pasangannya juga hijau di ujung satunya, gitu ya. Selanjutnya kita tambahkan alamat IP-nya, serial 2. Ini ya, S2/0 10.10.10.1. Kita tambahkan IP-nya. Oke, 10.10.10.1, kemudian subnet mask-nya. subnet mask-nya 255.255.255.0. Oke. Terakhir kita tentukan clock-nya. Ya, jadi kalau yang spesialnya dari itu dia ada clock. Ini configure serial interface clock. Jadi kita bisa tentuin kecepatannya berapa. Jadi kalau misalkan kita tentukan clock, kita bisa tentukan kecepatannya berapa nanti ya. Ini ada rate, clock rate. Oke, terus kalau bingung apalagi, nah ini ada pilihannya mau kecepatannya yang mana gitu ya. Oke, misalkan saya tentukan 64.000 ya, clock rate-nya 64.000. Enter. Oke. Nah, nanti yang di DTE itu nggak bisa kita tentuin clock rate. Gitu. Cukup yang di DCE aja. Oke, sekarang sudah konfigurasi interface-nya untuk serial 2/0, sekarang untuk serial 3/0.
Sama, kita end dulu, kemudian configure terminal. Saya kasih tips ke kalian sekarang. Kita bisa gunakan arah atas bawah ini untuk melihat yang sudah pernah kita eksekusi gitu ya. Tuh, jadi di sini misalkan kita mau konfigurasi serial sekarang 3/0 gitu ya. Ini bisa kita tinggal ganti 3/0. Kemudian arah atas lagi kita berikan alamat IP. Ya, IP-nya kita tinggal ganti aja ini 20 20 21. Oke, enter. Kemudian no shutdown. Oh, no shutdown sudah tadi ya. Oh, belum ya, no shutdown-nya belum. No shutdown. Oke, terus yang belum apa lagi? Oh, ini clock rate. Nah, terus N gitu ya. Jadi tinggal tekan tombol atas saja untuk mencari perintahnya yang sudah pernah dieksekusi. Gitu. Oke, ini konfigurasi IP untuk router 1. Untuk konfigurasi routingnya nanti ya, kita IP-nya dulu pastikan oke semua. Nah, sekarang lakukan hal yang sama untuk router 2 dan router 3. Oke, ini kita konfigurasi. Ini untuk fast Ethernet 0/0 dulu ya. Fast Ethernet 0/0 kita masuk. Ini mungkin saya akan agak lebih cepat ya daripada tadi karena ini kita tinggal mengulang aja. Kalian bisa perhatikan, bisa di pause juga. Oke, sudah masuk fast Ethernet, kita langsung ke IP address. Terus no shutdown. Oke, sudah. Terus sekarang fast Ethernet. Oh maaf, sekarang serial 2/0. Oh, kok enable lagi, sorry. Configure terminal, kemudian interface, dan serial 2/0. Oke, kita lihat ya, ini kan masih mati ya, masih merah. Kita coba no shutdown. Nah, sudah hijau ya. Ininya loh, tandanya loh, bukan kabelnya. Kabelnya memang warnanya merah, tapi tanda ini. Ya, ini kan hijau, ini masih merah. Merah ini sudah hijau. Oke. Kemudian sudah hijau tadi alamat IP-nya. Alamat IP-nya 10.10.10.2. Sudah IP-nya. Untuk apa namanya, karena dia DTE bukan DC, jadi dia tidak perlu melakukan konfigurasi
clocknya ya. Kalau kita lihat di sini, ini memang muncul ada clock di sini, gitu ya. Tapi coba kalau kita konfigurasi munculnya apa nih? Misalkan ya kita konfigurasi clock rate-nya. Tadi berapa ya? 64.000 kayaknya ya. Ini misalkan. Nah, ini akan muncul keterangan this command applies only to DC interface, gitu ya. Jadi dia tidak perlu melakukan ini, gitu ya. Oke, ini sudah konfigurasinya. Ada 2 interface sudah nyala semua. Kemudian sekarang router yang terakhir, router 3. Enable configure terminal. Pertama interface yang FA00 dulu. Kita hidupkan dulu, no shutdown. Terus kita berikan alamat IP-nya. Kita berikan alamat IP kita di sini adalah 192.168.3.1. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Gitu ya. Oke, kemudian apalagi nih yang belum? Sudah no shutdown, sudah alamat IP, sudah berarti N. Gitu. Nah, terakhir banget tinggal konfigurasi serial 2/0. Configure terminal. Kemudian interface serial 0,2/0. Serial 2/0. Kita lihat di sini kita hanya perlu no shutdown. Sudah nyala, kemudian kita perlu tambahkan IP-nya. IP address 20.20.22. Enter. Salah. Sorry. Nah, ini kalau nggak lengkap ada ya incomplete command gitu ya. Kita kurang 255.255.255.0. Oke. Kalau sudah N begitu. Nah, sampai sini kita sudah melakukan konfigurasi untuk ketiga routernya, gitu. Jadi sudah ada router 1, 2, 3, konfigurasi IP-nya sudah selesai. Kalau kita lihat di sini sudah ada alamat IP-nya semua. Ini ada alamat IP-nya juga, dan ini juga ada alamat IP-nya. Oke, cara mengetahui bahwa sudah terhubung dengan benar, kita coba ping. Nah, pingnya dari PC ke router masing-masing ya. Oke, jadi di sini kita ping 192.168.1.254. Oke, sudah. Kemudian ping ke 10.10.10.1. Oke, sudah. Kemudian ping ke 20.20.20.1. Oke, sudah reply juga. Berarti di sini PC 0 sudah terhubung ke router. Semua IP di router pertama sudah oke semua. Nah, sekarang tinggal coba di network yang lain. Oke. Kita coba di sini ping 192.168.
2.254. Timeout ya. Coba kita lihat dulu IP-nya sudah benar belum. Tadi saya salah mengkonfigurasi IP ya. Kok malah dikasihnya 2.1. Ya, ini akan konflik ya. Kalau di sini tadi ini juga 3.1. Ini kesalahan ya. Kita perbaiki dulu. Kita perbaiki. Kita tinggal melakukan sama, ini tinggal dicari tadi ini 2.254. Oke, ini kesalahan saya. Terus N. Oke, ini juga sama. Configure terminal, kita cari interface pas Ethernet 0/0, terus IP address-nya. IP address-nya ini tadi 3.1, kita perbaiki. Oke, terus N. Oke, kita ping ulang. Nah, kalau ini sudah berhasil, kemudian ke IP routernya. IP routernya berapa tadi? 10, maaf. 10.10.10.2. Sudah berhasil juga. Selanjutnya kita tinggal tes PC terakhir, yaitu PC 2. Nah, ini kenapa ini? 3.254 di ping tidak bisa ini. Pas Ethernet 0/0 terus 92.83.254. Ini belum disetting ya? Sudah. Pas Ethernetnya coba lihat. Ini belum. 3.1. Ethernet busnya 255.250. Kalau ini tadi kan sudah ya? Sudah. Nah, ini sudah berhasil. Ya, wajar ya kalau ada kesalahan. Jadi kita sekalian cari tahu kalau salah itu memperbaikinya gimana. Kemudian kita ping IP router yang satunya 20.20.20.2. Oke, nah sudah berhasil ya. Sekarang saya jelaskan dulu kenapa tanpa routing PC itu sudah bisa ping ke alamat IP router yang ada di jaringan berbeda di sini, gitu ya. Jadi PC itu ketika dia sudah ada gateway-nya, kemudian dia melakukan ping ke jaringan yang berbeda, maka dia akan dilempar atau diarahkan itu selalu ke gateway. Pokoknya kalau jaringan berbeda ke gateway, gitu ya. Nah, di sini dia akan mengarahkan ke router, gitu. Jadi dari PC 1 akan diarahkan langsung ke router. Nah, di router sekarang kita lihat konfigurasi routing table yang ada di masing-masing router ya. Oke, sekarang kita lihat dulu sebelum mulai konfigurasi routernya. Maaf, ini jangan konfig dulu. Kita mau lihat dulu ya. Untuk melihat konfigurasinya, kita show, kemudian kita IP spasi
root. Nah, di sini kita lihat ya. Saya lebarin biar enak dibaca. Nah, di sini kita lihat di sini ada kodenya. Jadi kalau C, ini kan kodenya C ya. Ini apa? Kalau S itu berarti routing static gitu ya. Nah, di sini ada C. Ya, artinya connected, hubung gitu. Nah, di sini kita lihat ada yang C itu 10 10 10 0 is directly connected. Nah, ini juga 20 20 20 0 is directly connected. Dan terakhir 192.168.1.0/24 ini juga terhubung secara langsung gitu ya, directly connected gitu. Jadi di sini menandakan bahwa jaringan yang langsung terhubung dengan router itu sudah masuk ke tabel routing gitu. Kita tinggal menambahkan yang belum terhubung secara langsung. Pada saya jelaskan di kelas ya. Jadi di sini ada network sini A, B, kemudian ini kemarin network apa ya, D kayaknya ya. Ini sudah terhubung gitu ya. Yang belum yang mana? Ini E dan F gitu. Gitu ya. Nah, sekarang kita konfigurasikan routing static. Nah, gampangnya itu kalian bikin tabel dulu kayak kemarin. Ya, tapi ini saya belum nyiapin, kita langsung aja di sini. Untuk membuat tabel routing, kita sama masuknya ke configure terminal. Kemudian perintahnya adalah IP root, gitu ya. Nah, network mana yang akan kita tambahkan gitu. Jadi dari sini kan dari router 1 yang belum dikenalkan ini ya, ada networknya 2 ini nih. Ini sama ini gitu kan. Oke, kita tambahkan network yang belum dikenalinya. Jadi berapa? Networknya 192.168.2.0. Kemudian kemarin setelah networknya kan netmasknya ya di tabel kita itu 255 255 255 0. Kemudian apa namanya, next hopnya gitu. Nah, dari router 1 menuju ke jaringan network E ini, next hopnya adalah serial 2/0. Nah, kita masukin alamat IP dari serial 2/0 gitu. Jadi kita masukin 10 10 10 2, enter gitu. Ini untuk network E. Sekarang network F kita masukkan. Network F itu 192.168.3. Kita tinggal ganti aja 3 nya. Jadi 2 nya kita ganti dengan 3. Terus next hopnya ini bukan 1010 tetapi alamat IP dari serial 2/0 ya, karena menuju ke network file di sini. IP serial 2/0 nya router 3 adalah 20 20 20 20 2 gitu ya, enter. Nah, ini sudah masukin 2 jaringannya. Coba kita N. Kemudian kita lihat IP-nya lagi, show IP root. Nah, ini sudah ada tambahan 2 ya, dari yang tadinya belum ada, sekarang ada tambahan 2. Ada alamat IP-nya berapa, ini subnet masknya ditunjukkan dengan prefix /24. Kemudian ini next hop-nya. Gitu ya. Itu. Sekarang kita close, kemudian menuju ke router 2. Di router 2 sama, kita coba lihat dulu show IP root. Nah,
Ini adanya cuma 2 ini yang sudah directly connected ya. Yang belum dikenali ada 3 ya. Ini jaringan sini network A, terus ini network C yang di bawah sini yang 20 ya, dan yang terakhir yang belum dikenali adalah network yang ada di F gitu. Oke, kita langsung aja tambahkan sama dengan sebelumnya. Komputer terminal, IP, root. Kemudian tambahkan networknya yang belum dikenali 192.168.1.0. Ini network A. Target busnya 255.255.255.0. Next hopnya ya, karena ini ya serial 3 ya, seperti yang sudah kita bahas. Jadi 20, 20, 21. Oke, selanjutnya yang dikenalkan lagi itu network ini dulu ya, F3.0. Kita tinggal diganti aja, ini jadi 3. Next hopnya sama, jadi enter langsung. Kemudian yang belum lagi ini jaringan bannya 20, 20, 20, 0. 20, 20, 20, 0. Bentar. Nah, ini sudah dikeringin, sudah dimasukkan. N. Kemudian show IP root lagi. Mana ya? Gateway. Kenapa tidak muncul ini? IP root-nya sudah betul. Oke, coba kita tes dulu aja ya. Atau mungkin coba ulang, ambil lagi. Sama ya, dia tidak menambah lagi nih. Coba nanti mungkin ada kesalahan ya. Coba kita cek dulu. Saya cek biasanya pakai tools ya. Coba kita kirimkan paket dari sini ke sini. Terus kita aktifkan simulation. Oke, kita jalankan satu persatu. Nah, router 1 sudah bisa mengirim ke router 2. Router 2 sudah bisa mengirim ke PC 1. Tapi PC 1 ini bisa ke router 2 dan router 2 gagal. Berarti memang routingnya tadi belum berhasil gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan sudah ada nih statik. Yang tadi belum ada gitu. Oke, kita coba ulang ya. Kita coba ulang. Konfigur terminal. Kemudian IP root 20, 20. Nah, ini dulu. 1.0 subnet busnya 255, 255, 255. Oh, jadi di sini sebabnya adalah karena salah gate. Salah next hopnya ya. Ya, harusnya saya bukan pakai 2021 ini, harusnya kan 10.11. Ini saya salah lihat, terusnya S2 ini gateway-nya sama next hopnya adalah serial 2. Ini karena posisinya serial 3 di sini, jadi saya bacanya serial 3 ya. Padahal ini harusnya tulisannya serial 3-nya itu yang di bawah gitu. Saya salah baca. Baik, kalau gitu serial 2 yaitu 10, 10, 10, 1. Nah, ini makanya lebih baik kalian bikin tabelnya dulu ya. Di oret-oretan, kalau langsungan kayak saya nanti bisa jadi salah baca gitu. Oke, 10, 10, 10, 1, enter. Kita langsung perbaikinya lewat ini aja yang tadi.
2.0, ini 3.0. Nah, kita ganti IP-nya 10, 10, 10, 1. Terakhir ini ya, 10, 10, 10, 1. Oke, N. Terus show IP root. Nah, ini sudah ada nih. Nah, ini ada yang S, artinya static ya, sudah muncul yang kodenya S, static. Nah, ini kalau kita kirim ulang, dari biar jalan dulu. Oke, kita kirim ulang ya. Ada paket di sini. Kita kirimkan dari PC 0 ke PC 1. Kita lihat simulasinya bertahap ya. Switch ke router, kita klik lagi, router ke router 2. Router 2 bisa mengarahkan ke PC 1. PC 1 bisa menjawabnya. Ini sebenarnya ping, tapi kita buat simulasi. Oke. Nah, sebenarnya saya pengen menjelaskan ini nanti setelah selesai semua. Coba ada case tadi. Nah, setelah selesai kembali lagi ya, ada centangnya, tulisannya ada successful gitu. Oke, ini baru router 1 dan router 2. Sekarang tinggal router 3. Jangan sampai kesalahan sama kayak tadi ya. Oke. Enable dulu. Terus kita show IP root-nya. Oke, ini ada yang directly connected, ada 2. Kemudian kita tambahkan alamat network yang belum dikenali, yaitu ada network A, network E, dan network di sini ya, B kayaknya ini namanya ya. Oke, jadi 1.192.168.1.0, 192.168.2.0, dan network yang di sini adalah 10.10.10.0 gitu ya, perlu ditambahkan. Nah, next hop-nya semuanya melalui, karena dari router 3 ke router 1 melalui serial 3/0, maka next hop-nya adalah 20, 20, 21 semua gitu. Oke, IP maaf, configure terminal dulu ya. Configure terminal, kemudian IP root itu 192.168.1.0, 255.255.255.0. Kemudian next hop-nya jangan sampai salah, ini masuknya ke serial 3 ya. Oke, berarti 20, 20, 1. Ya, harusnya ini betul. Kemudian network yang belum kita masukkan lagi ada 192.168.2.0. Netmask dan next hop-nya sama. Dan terakhir adalah network untuk 20, 20, 20, 0. Oh salah, 10, 10, 10, 0. Sepuluh, 0. Ini yang belum kita kenali. Next hop-nya sama. Oke. Sekarang coba N dulu. Terus show lagi IP root-nya. Nah, ini sudah muncul. Ada static di sini, ada 3. Oke. Sekarang kita tinggal tes yang terakhir. Ya, kita tes sekarang dari PC 2 ke PC 0. Oke, kita jalankan, masuk ke switch, ke router bisa meneruskan ke router 1, berarti
routing table di router 3-nya berhasil, router 1 meneruskan ke PC 0. Oke. Kemudian PC 0 menjawabnya masuk ke router 1. Nah, ini kalau routing table-nya salah, itu pas menerusnya di sini yang gagal gitu. Tapi kalau bisa diterusin, berarti routing table-nya router 1 juga benar. Nah, ini bisa mengarahkan ke router 3, berarti routing table-nya dia sudah benar. Oke, sudah sukses. Oke, kita delete dulu biar lebih bersih. Sekarang dari PC 2 ke PC 1 nih, network bawah dan network atas. Kita lihat. Oke, router 3-nya udah benar. Sekarang router 2-nya kita lihat. Nah, dia bisa mengarahkan router 1, berarti benar. Oke, sudah sukses ya. Sudah, berarti berhasil semuanya. Nah, Pak, kalau ngetesnya pakai ping. Kalau pakai ping ya seperti biasa gitu. Misalkan di sini kita perintahnya ping ini dari PC 1 mau ke PC 2 di network F 192.168 3.1. Kita tunggu. Oh, sorry. Ini karena ada ini ya, kita ini nggak akan jalan karena ini aktif gitu ya simulasinya. Jadi kita klik real time aja. Nah, kita klik real time. Nah, sudah berhasil. Nah, saya ulangi. Kalau tadi kita aktifkan simulation, nanti dia nggak mau jalan gitu. Kecuali kita start dari simulationnya. Karena sebenarnya yang tadi ngirimin paket sebenarnya sama aja dengan ping gitu ya. Ini 3.1 berhasil. Terus coba ke network PC network A 1.1 sudah berhasil gitu ya. Terus PC 2 sekarang terminal PC 2 coba ping ke 1.1 berhasil, dan ke 2.1 juga berhasil gitu ya. Nah, ini sudah berhasil semua. Oke, itu saja. Artinya sampai sini kita sudah berhasil konfigurasi IP untuk PC, kemudian konfigurasi IP untuk router yaitu serial dan fast ethernet. Semuanya ada serial dan fast ethernetnya. Kemudian terakhir kita sudah konfigurasi routing statik. Itu aja yang harus kalian pelajari hari ini, kalian coba, dan mungkin untuk bisa lebih mahir lagi nantinya akan saya berikan tugas dengan alamat IP yang berbeda gitu. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.